Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah di Surau Al-Ikhlas, Kemenak, Kabupaten Kayang. Saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayang beserta para stafnya. Juga ada dari saudara kita dari kantor Dukcapil juga, kesehatan juga ada ya. Alhamdulillah kita pada hari ini diberi Allah kesehatan yang terhingga, yaitu sehat. Sehatlah modal utama kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sakit, susah mau ibadah. Tapi Allah juga memberi keringanan atau rukhsah. Kalau tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk baring, tidak mampu baring dengan syarat pun juga bisa. Tapi kalau udah sakit benar, banyak saudara-saudara kita yang belum sampai masih segar-segar tiba-tiba sakit, stroke. Nah ini yang susah juga. Tapi sakit pun juga ada ujian dari Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Ikhlas. Kalau kita sakit, sumpah serapah, dah masuk. Malah menambah dosa kita. Jadi kita hari ini memasuki puasa yang ke berapa? 20 hari dah kita puasa. Tidak terasa, lagi lama kita akan merayakan hari Lebaran. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah puasa ini, bahwa kita haruslah benar-benar dengan iman. Karena banyak kalau kita lihat di lapangan, di masyarakat kita, mengaku Islam, tapi masih juga melalaikan ibadah puasa, menganggap remeh ibadah puasa. Itulah yang dikatakan radar keimanan. Karena yang ditekankan dalam ibadah puasa ini orang-orang yang beriman. Yang pertama orang-orang yang beriman. Setelah itu apa? Kalau orang tidak beriman, ya tidak puasa lah dia. Salah satunya syarat orang beriman. Oleh karena itu saya yakin kita di lingkungan kita ini mudah-mudahan kita tetap taat lah. Dan ibadah puasa juga banyak aturan-aturannya yang harus kita ikuti. Karena dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, maghfirah, dan di dalamnya ada keampunan, ada kelembutan. Yang mana tadi orang jauh dari Allah di luar bulan puasa, di bulan Ramadan ini Allah beri dia rahmat, maka dia taat. Banyak seperti itu. Di dalam Ramadan ini juga penuh dengan kasih sayang. Karena kita berlomba-lomba yang tadi kedekut di luar bulan Ramadan, kita berlomba-lomba mendapatkan memperbanyak amal kita dengan sedekah. Karena bulan inilah kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Dan berpuasa juga kita tahu semua, puasa itu bukan hanya puasa nahan lapar dan dahaga. Puasa itu menahan dari segalanya, dari pandangan. Yang paling bahaya bahasa ini mulut ini. Mulut gitu. Yang paling kita kadang-kadang tidak kita sadari mulut kita ini. Karena pepatah mengatakan ala bisa karena terbiasa. Sampai dibawa-bawa di bulan Ramadan ini. Betul enggak, Bu? Mulut kita yang kita sadari pastinya. Kadang-kadang sifat kita juga terbawa-bawa di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, bulan lain kita terbawa-bawa.
berkata yang ketus dengan orang. Mungkin kita merasa diri kita hebat, kan gitu. Padahal Allah mengajarkan, bukan kehebatan kita ini, tapi ketakwaan kita. Mungkin kita punya sesuatu yang kita cita-citakan dah tercapai semuanya, jadi kita menganggap yang lain, kita pintar, dan lain sebagainya. Sehingga kita mulut kita tidak kita jaga, kita merasa ketus. Bagi kita biasa ya, tapi orang menerimanya ini terasa biasanya, yang kurang kita sadari. Itulah. Jadi bulan Ramadan inilah bulan yang istilahnya pembakaran, membakar semua sifat-sifat keegoan kita, kesombongan kita, sifat-sifat yang jahat dalam tubuh badan kita dibakar oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu mari sama-sama bulan Ramadan ini kita jaga. Selesai Ramadan juga kita menjaga. Kita buat ala bisa, karena biasa tadi kebiasaan yang baik. Di ala kebiasaan di bulan Ramadan nih, di luar Ramadan kita buatlah. Karena di bulan Ramadan ini juga bulan pendidikan, Sarul Madrasah, istilah bulan pendidikan untuk mendidik kita lebih baik selesai dari bulan Ramadan. Oleh karena itu kami di sini memberi nasihat diri kita pribadi dan juga semua lah untuk meningkatkan ketakwaan kita, benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita ini krisis apa? Krisis amanah. Padahal bulan Ramadan kita diajar untuk jujur. Contoh misalnya, kita tugas di luar. Malam kita sahur dengan keluarga kita. Tapi di luar, kita makan. Pas nak balik kerja, telur kita datang di rumah. Macam nak orang berpuasa-puasanya. Dah tidak masuk juga di bulan Ramadan. Karena itu tidak kita merasa kejujuran. Ini ya. Kadang inilah yang kadang-kadang kita, itu kadar keimanan. Iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Karena ciri-ciri orang yang beriman, salah satunya dari ucapan juga. Kata-kata yang tidak kasar dengan orang, bagaimana yang baiknya. Di sini ada nih ada 10 macam ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama yaitu mengakui dan menyatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu sudah pasti bahwa kita Tuhan yang kita sembah adalah Allah SWT. Kemudian mengimani Allah SWT dan malaikat-malaikatan, ini termasuk rukun iman juga. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar dan tepat waktu juga, ini tanda-tanda orang beriman. Dah tahu semua, saya yakin ustaz-ustaz di sini lebih paham lagi lah dari kita ini ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Berpuasa bulan Ramadan. Saya ada pernah terbaca bahwa ada negara Islam bekas jajahan Soviet itu, negara Islam tidak dibolehkan umat Islam berpuasa. Ada enggak buka di YouTube? Dan pernah enggak jumpa? Negara Azerbaijan, bukan negara iyalah. Ada 2 negara itu negara mayoritas Islam, tetapi dilarang berpuasa karena kata pemerintahan itu berpuasa itu menurunkan kualitas kerja, menurunkan mutu kerja kita berpuasa. Bayangkanlah, beruntung kita di Indonesia ini diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah jam 3 subuh di masjid, sahur, sementara orang di luar kita agama Islam sedang istirahat, tapi karena toleransi kita sangat tinggi, saling menghormati beribadah. Coba seandainya kita dilarang beribadah di bulan Ramadan, seperti negara yang saya sebutkan tadi, buka ya maksudnya, ada itu negara di daerah jajahan Soviet itu bahwa dilarang berpuasa. Curi-curi umat Islamnya berpuasa. Bayangkan, bersyukurnya kita di Indonesia ini, di negara Asia Tenggara ini bersyukur kita bahwa kita diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita. Alangkah naiknya kita sebagai umat Islam, lalu kita meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah yang diberi kebebasan oleh pemerintah kita. Ini sangat sayang sekali. Oleh karena itulah di bulan Ramadan ini momen yang sangat tepat sekali untuk kita mohon ampunan kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita yang lalu.
Dosa kita yang selalu, yang pertama kita minta maaf kepada orang tua kita yang masih hidup. Ini kadang-kadang kita tugas dua kan jauh, tidak jumpa dengan orang tua kita. Paling tidak doalah dengan tetangga-tetangga kita yang pernah kita sakiti, dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang sifat ego kita itu mau minta maaf ini yang berat. Karena buat apa minta maaf dengan dia? Apalah orang itu kita pandang rendah. Itu yang kadang-kadang kita tidak mau minta maaf. Satu kedua juga, bulan Ramadan tadi penuh dengan kelembutan. Amal yang paling rendah kata Rasulullah SAW, senyum. Senyum ini yang kadang-kadang kita berat juga. Senyum, padahal itu amal yang paling ringan sekali senyum. Bahkan bersentuh bau pun kita tidak tegur sapa pun tidak mau. Oleh karena ini bulan Ramadan ini momen yang sangat tepat sekali. Jangan kita pandang siapa dia, apa pangkat jabatannya. Jika kita bersalah, bahkan bawah kita pun minta maaf. Karena apa? Kalau kita tidak ada kemaafan dari manusia-manusia tetangga-tetangga kita, berat kita untuk memasuki surganya Allah. Betul tak, Ustaz? Bang Sugeng? Kalau kita tidak saling memaafkan untuk masuk surga Allah, tidak bisa tidak orang bersangkutan nak memaafkan kita. Karena kita merasa hebat, nak minta maaf, aku apa kesalahan dia? Tidak sadar kita bersalah. Karena itu di atas mimbar ini saya juga minta maaf jika terucap kata. Ginilah model saya kan, orangnya terus-terus gitu. Seperti saya. Jadi perhadirin jemaah sholat zuhur yang saya hormati, semoga apa yang telah saya sampaikan berfaedah buat saya pribadi dan juga kita semua. Karena dalam arti kita rendah diri bukan arti kita merendahkan diri kita, tidak. Tapi di hadapan Allah lah kita yang harus merendahkan diri. Di hadapan Allah lah kita sujud, biarpun apa jawab pangkatanmu, sujud kepala kita di bawah bumi ini. Kurang lebih saya mohon sebesarnya, meskipun hanya singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.